Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar baik yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 pada pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu beri kejelasan tentang nasib honorer R2 dan R3 dalam pengangkatan P3K penuh waktu. DPR RI desak pemerintah segera melakukan hal ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun anggaran 2024. Adapun hal ini dilakukan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Seleksi P3K tahun anggaran 2024 tersebut dibagi menjadi 2 gelombang, yang mana untuk saat ini gelombang pertama telah masuk tahap pengumuman kelulusan. Namun sayangnya pada seleksi P3K gelombang pertama banyak tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus, terutama di wilayah Jawa Timur. Adapun tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K tahap 1 adalah mereka yang mendapatkan kode R2 dan R3. Menanggapi fenomena ini, anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus, angkat suara. Menurut Deddy, persoalan tenaga honorer yang tak kunjung usai seperti bom waktu yang terus membebani. Selain itu, juga meminta Pemprov Jatim dan BKN Kanrek Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi P3K penuh waktu. Adapun untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyiapkan opsi alternatif untuk honorer yang tidak lulus P3K. Opsi tersebut adalah pengangkatan P3K paruh waktu. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tentang hal tersebut. Kebijakan tersebut dimuat dalam keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Adapun pada diktum ke-33 berbunyi, jika pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka mereka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu.
termasuk tenaga honorer yang mengikuti seleksi namun tidak lolos. Jadi untuk para tenaga honorer yang dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi formasi akan dialihkan atau dipertimbangkan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Itu bunyi pada diktum ketiga-tiga. Selanjutnya, kebutuhan bagi pelamar yang dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu akan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menpan RB sebagaimana diktum ke-34. Sedangkan pada diktum ke-29 Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, pelamar dinyatakan lulus seleksi P3K jika berperingkat terbaik. Jadi untuk para tenaga honorer yang dianggap lulus itu yang mendapatkan peringkat terbaik dan juga mendapatkan formasi. P3K paruh waktu digadang menjadi solusi agar tenaga honorer kita kehilangan atau tidak kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Jadi untuk P3K paruh waktu tersebut sebagai solusi atau jalan keluar agar para tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan dan pendapatan atau lebih bisa disebut dengan PHK massal. Kita berdoa saja supaya ada kebijakan baru atau pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk rekan-rekan tenaga honorer yang telah mendapatkan kode R2 dan R3 agar bisa menyusul teman-teman yang sudah dianggap lulus atau mendapatkan kode L pada pengumuman hasil seleksi P3K atau R2-L, R3-L. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer yang mendapatkan R2 dan R3 mengenai peralihan status menjadi P3K penuh waktu, yaitu memberi kejelasan nasib honorer R2 dan R3 dalam pengangkatan P3K. DPR RI desak pemerintah segera melakukan hal tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.